Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk materi kita serahkan kepada murabi kita. Padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Majelis Taklim yang saya hormati, para ustadz yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada malam hari ini kita masih mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berkenan kumpul bermuajahah di dalam majelis ini, yang mudah-mudahan majelis ini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena untuk menghindari laknat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. An-nasu kulluhum niyamun, kata sahabat Ali. Semua orang manusia ini dalam keadaan tertidur. Ya. Idza matu ing tabahum, dan ketika mati baru mereka terbangun. Dalam keadaan mati itulah manusia yang terbangun, karena di saat kita meninggal disitulah dimuka syafah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua terlihat, apa yang kita laksanakan, apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan, semuanya nampak nanti di saat kita menuju ke alam barzah. Pada malam hari ini seperti biasa, kajian kita awali dengan tasawuf sedikit dan nanti dilanjutkan fikih. Tadi ada request dari Pak Firdaus untuk membahas masalah jamak takdim dan jamak takhir, ya. Itu walaupun babnya sepele tapi penting. Kalau enggak tahu tata caranya dan ilmunya, kita akan salah melaksanakan ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian kita mulai, saya akan membacakan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biar kita tidak tertipu dengan amalan kita, ya. Jangan kalian atau kita semua menganggap bahwa amalan kita lah yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yudkhilu ahadam minkum, la yudkhilu tidak bisa memasukkan, ahadan minkum dari kalian, sesuatu dari kalian semua. Apa yang tidak bisa memasukkan? Amaluhu, amalnya seseorang, al jannata, ke surga. Jadi amalan kita, amalan kalian, kata Allah, kata Rasulullah, tidak bisa memasukkan ke surga. Seberapapun banyaknya amal tersebut, bagaimanapun ikhlas kalian dalam beribadah, tidak akan mampu memasukkan kalian ke surga, ya.
wala yujiruhu minan nar, dan tidak bisa menjauhkan kalian dari neraka. Ini kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Katanya. Rasulullah lalu menjawab, wala ana, dan saya juga begitu. Bukan amalan saya yang memasukkan saya ke dalam surga, ya. Illa birahmatim minallah, kata Rasulullah, yang memasukkan kita ke surga hanyalah rahmat Allah, ya. Dengan hadis ini ada orang bilang, lalu untuk apa kita ibadah? Untuk apa kita banyak-banyak sholat? Untuk apa banyak-banyak kita sedekah? Wong yang masukkan surga bukan amalan kita. Lalu Allah menjawab di dalam surat Al-A'raf, ya, inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah, qaribun lil muhsinina, itu dekat terhadap orang-orang yang beramal baik, yang beramal soleh. Artinya, memang yang memasukkan ke dalam surga kita bukan amalan kita, tetapi rahmat Allah, ya. Tapi untuk menggapai rahmat Allah, kita harus banyak-banyak ibadah, harus banyak-banyak berbuat baik. Makanya kalau kita mengkaji hadis juga diimbangi dengan mengkaji Al-Quran. Jangan salah satu aja yang dipahami. Gara-gara mendengar hadis ini, orang malas ibadah. Allah, wong yang masukkan surga aja bukan amalan kita, bukan ibadah kita, rahmat Allah. Lah terus untuk menggapai rahmat Allah itu apa? Kata Allah, inna rahmatallahu qaribun lil muhsinin. Rahmat Allah itu dekat sekali dengan orang-orang yang beramal soleh, ya. Jadi artinya kita tidak boleh bersandar dengan amalan kita, meyakini bahwa amalan kita itu yang memasukkan kita ke surga. Dalam salah satu cerita diriwayatkan ada seorang rahib, ya, seorang yang soleh pada zaman sebelum Muhammad. Orang itu alim betul, seumur hidupnya nggak pernah menjalankan maksiat. Lalu dia dimasukkan ke surga. Begitu di surga ditanya oleh Allah, ya, kamu masuk ke surga pakai apa, katanya? Ya pakai ibadah saya. Ya udah, umurmu berapa selama di dunia? Kata Allah, 80 tahun. Ya udah, kau di surga 80 tahun saja. Setelah itu kau lempar ke neraka. Ya. Sebanyak-banyaknya amal kita, umur kita tuh 60 tahun atau 70 tahun. Lalu kita mau di surga hanya 60 tahun. Makanya sebanyak apapun amalan kita di dunia ini, nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan satu aja nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi jangan pernah kita mengandalkan amalan kita. Yang masukkan kita ke surga bukan amalan kita. Toh amalan kita itu belum tentu benar, belum tentu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya di saat kita beramal, jangan pernah mengharap apapun dari Allah, ya. Ikhlas yang tertinggi adalah kita ibadah hanya semata-mata melaksanakan bahwa kita ini hamba, ya. Nggak perlu takut dengan neraka, nggak mengharapkan surga. Semata-mata kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu Bapak, ya. Itu sekedar pengantar. Jadi biar kita nggak tertipu dalam beramal, ya. Ini perlu diingat-ingat terus bahwa bukan amalan kita yang memasukkan kita ke surga, semata rahmat Allah, karena surga itu abadal abad selama-lamanya, bertahun-tahun sampai selamanya. Sementara kita hidup cuma berapa? Dan amal kita berapa setiap hari itu? Bisa dihitung, sholat wajib paling-paling 20 menit itu udah hebat sekali itu.
Sholat sunnah paling-paling 5 menit ya kan. Wirid paling-paling 10 menit ya kan. Sedekah pun nunggu kalau ada uang sisa. Ya kan? Oke. Itu sebagai pengantar biar kita nggak tertipu dengan amalan kita ya, bahwa yang memasukkan kita karena maha baiknya Allah, maha rahimnya Allah hingga kita masuk surga. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak lebih afdal dunia ini ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Huma al-imanu billah, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ai at-ta'dzimu lillah, maksudnya mengagungkan Allah, wa sana'u lillah, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua adalah wan naf'u lil muslimina, dan memberi manfaat kepada orang Islam, ai naf'un lil khalqi fid dunya. Maksudnya di sini adalah kita memberi manfaat kepada makhluk yang ada di dunia ini. Jadi harapan Allah menciptakan manusia ini hanya dua hal ini saja. Ya, kita iman kepada Allah, kita mengagungkan Allah, kita memuji Allah. Yang kedua, kita bermanfaat untuk alam semesta. Kita bermanfaat untuk orang lain, ya. Di sini ai wan naf'u lil khalqi fid dunya. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk orang Islam saja. Untuk orang non-Islam pun kita harus memberikan manfaat ya. Karena kerasulan Nabi Muhammad itu diketahui pertama kali bukan orang Islam yang mengetahui, yaitu orang kafir, orang Yahudi. Ya. Jadi yang dimau Allah di dalam dunia ini, kita pertama mengagungkan Allah ya, memuji Allah, iman kepada Allah, keduanya bermanfaat untuk orang lain ya. Bermanfaat seperti apa? Bil maqali, dengan ucapannya. Itu kerjaannya para ustadz, para mubaligh ya, para kiai. Jadi ucapannya ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, biar bermanfaat untuk orang banyak. Selanjutnya adalah au bil jahi, atau bermanfaat memakai jabatannya ya. Kalau pertama dari RT, RW ya kan. Jadi wewenang kita itu manfaatkanlah agar bermanfaat untuk orang lain. Ke atas sedikit, lurah, wali kota, bupati, anggota dewan, mumpung punya wewenang, buatlah agar jabatannya itu bermanfaat untuk orang lain. Sehingga kalau jabatan kita bermanfaat dan dilaksanakan oleh umat seterusnya, maka orang tersebut akan mendapatkan income ibadah ya. Jadi itu tujuan Allah, itu menciptakan manusia, mengagungkan Allah, terus bermanfaat untuk orang lain. Kita tengok surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu semua muji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku minta pertolongan ya, dan menyembah. Baru selanjutnya ihdinas siratal mustaqim, itu masalah kita. Dalam Fatihah ada dua hal. Ya, pertama doa memuji, selanjutnya doa masalah.
ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami petunjuk yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah kau berikan orang-orang yang kau beri nikmat. Tafsirnya itu para ulama, para anbiya, ya, para sahabat. Jadi apapun yang kita baca dalam sholat, dalam Fatihah itu ada dua macam aja. Pertama mengagungkan Allah, memuji Allah. Keduanya kita meminta sama Allah juga untuk orang lain. Makanya iyyaka na'budu, iyyaka kepadamu, na'budu kami semua menyembah, bukan a'budu. Ya, kalau memakai a'budu itu untuk diri sendiri, untuk pribadi. Tapi kalau na'budu itu namanya domir mutakalim wahdah ma'al ghair. Maksudnya kita beribadah harus mengajak orang di sekeliling kita. Jangan kita mau dekat sama Allah sendirian. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan asta'in. Kalau asta'inu, saya meminta pertolongan. Tapi kalau nasta'in, kami. Bahasanya nasta'in, pakai domir mutakalim wahdah ma'al ghair, ya. Mutakalim wahdah itu untuk diri sendiri, ma'al ghair juga untuk orang lain. Itulah di ilmu nahunya seperti itu, ya. Setiap apapun kita suruh melibatkan orang lain, ya. Lanjut, au bil mali, atau dengan hartanya, dan ini bagi orang yang punya harta yang sedikit, ada kelebihan rezeki. Kita untuk bermanfaat kepada orang lain memakai hartanya. Au bil badani, atau dengan badannya, dengan tenaganya. Enggak mau ceramah, ngajar enggak punya ilmu, ya. Mau dengan pangkatnya kita enggak punya pangkat. Mau dengan hartanya kita enggak punya harta. Au bil badani, pakai tenaga. Setiap ada kebaikan kita ikut serta menolong orang bagaimanapun, ya. Jadi kita ini selalu harus berpikir, aku ini berguna enggak sih untuk orang lain? Harus begitu. Biar hidupnya enggak individualis, ya. Karena kita ini makhluk sosial yang enggak bisa hidup tanpa orang lain. Artinya kita apapun gerakan kita harus bermanfaat untuk orang lain. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah, man asbaha layan widulma, barang siapa yang bangun pagi-pagi tidak ada niat untuk zalim kepada orang lain, ala hadin, terhadap seorang yang lain, ghufira lahu ma jana, maka orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baiknya Allah. Kita bangun pagi, nggak pernah punya niat untuk mencelakai orang, maka Allah sudah mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan memberikan rahmat. Makanya kata Allah, ya, inna rahmati qaribun lil muhsinin, sesungguhnya rahmatku dekat sama orang-orang yang berbuat baik. Makanya begitu bangun pagi harusnya kita berpikir dalam hati, apa yang bisa saya perbuat untuk orang lain hari ini, ya. Waman asbaha yanwa nusrata madlumin, barang siapa yang bangun pagi-pagi dengan menolong orang yang dizalimi, wa qadha hajatil muslimin, dan dia bisa membantu kebutuhannya orang muslim, ya. Kanat lahu kajri hajatin mabruratin, jadi orang tersebut seperti mendapatkan pahala haji yang mabrur. Kita pagi-pagi berniat untuk membantu orang.
minimal dengan solusi kalau nggak punya duit. Minimal dengan solusi. Ya. Jadi semua pergerakan kita itu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan apa yang kita kerjakan harus diprioritaskan untuk kebaikan orang lain. Ya, pokoknya jangan pernah punya niat untuk jelek dengan orang lain, walaupun orang tersebut pernah mendolimi kita. Jadi ilmu balas dendam itu enggak ada. Ya, kalau kita mau dapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang itu besar salah sama kita, kita jangan pernah punya niat untuk membalas kejelekannya. Ya, ini kitab tasawuf dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu punya murid namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kenapa dinamakan Ibnu Hajar? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu ngaji di pondok bertahun-tahun, bodoh, tidak punya ilmu apa-apa. Semua yang diajarkan oleh gurunya tidak masuk. Sehingga beliau ya uzlah ke dalam hutan dan tidur di dalam gua. Dia menyepi di dalam gua. Pas waktu hujan, dia melihat ada batu besar yang tertetesi oleh air, lama-lama cekung batu itu. Dari situlah dia berpikir, lawang batu saja yang kerasnya seperti itu terkena oleh tetesan air, lama-lama cekung. Apalagi otakku, berarti aku goblok karena ngajinya kurang lama. Ya, sebodoh-bodohnya kita, kalau mau mencari, insya Allah pasti Allah kasih. Ya. Seandainya enggak kasih Allah kepentingan kepada kita sudah dimaafkan oleh Allah setiap amalan-amalan yang kita kesanakan karena dinilai belum sampai ilmunya. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan ampunan atas kesalahan ibadah kita, ya rajin-rajin menghadiri di mana ada majelis taklim. Ya. Waqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul ibadi ilallah, kata Rasulullah, hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, anfa'un nasin linnas, yaitu orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wa afdhalul a'mali, dan sebagus-bagusnya amal, kata Rasulullah, idkhalu sururin alal qalbil mu'minin, memberi kesenangan terhadap orang Islam, ya, terhadap orang lain. Jadi kita begitu datang ketemu orang, cerita yang baik-baik, jangan pernah ngeluh di hadapan orang tuh. Ya, jangan pernah ngeluh atas kesusahan kita. Kita happy aja di hadapan orang tuh. Ya. Jadi kalau kita ngeluh atas kesusahan kita, kata orang ilmu tasawuf, seakan-akan kita ini meragukan atas kehebatan Allah. Ya, kita baru punya susah sedikit sudah ngeluh, itu Allah tersinggung. Ya, padahal di dunia ini semua sudah aku penuhin. Kenapa kau nggak mendapatkan? Karena ilmumu kurang dalam meraih fadolku, kata Allah. Rezeki orang tuh sudah berlipat-lipat diturun ke bumi ini. Cuman cara mengambilnya kita pakai ilmu pengetahuan. Ya, makanya kalau dokter tuh ilmunya banyak, kerja sebentar duitnya banyak, ya kan. Beda dengan tukang ngaduk semen. Kerja dari pagi sampai sore, ya gitu-gitu aja depan 100.000, 120.000, ya kan. Coba kalau ilmunya hebat, ya sekejap aja kerja duitnya banyak. Ya, makanya orang yang berilmu itu Allah naikkan derajatnya, ya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyiti binuril hikmah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nur terhadap hatinya orang yang keras itu dengan nur hikmah apabila kita semua mau mendatangi majelis taklim. Insya Allah kalau kita rajin mendatangi majelis taklim, hati kita menjadi lembut, mudah dalam menerima kebaikan ya. Kama yuhyil ardol maitata bil ma'i matori, seperti Allah menghidupkan bumi dengan air hujan. Jadi bumi ini kan kalau lama tidak disirami hujan pas kemarau, bumi ini keras. Apapun yang ditanam tidak akan tumbuh di situ. Ya. Jadi Allah turunkan hujan sehingga semua tanaman tumbuhlah dunia, sehingga bisa dimanfaatkan. Begitulah manusia. Kalau kita nih malas mendatangi majelis taklim, hati ini kita keras. Kadang-kadang dia mendengarkan ceramah, dalam hati bertanya, gitu ya aku sudah ngerti dari dulu. Karena hatinya keras, merasa sombong dia. Ya. Setiap dia mendengarkan ceramah, itu mah aku udah tahu gitu kan, udah sering gue denger gitu. Ya, itu ciri-ciri orang yang hatinya keras ya. Jadi ciri-ciri orang yang diridhai Allah itu adalah orang yang bergetar hatinya, pengen ikut di saat ada kebaikan. Kalau enggak ikut, rasanya menyesal. Itulah ciri-ciri orang diridhai Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau setiap ada kebaikan kita ini enggak tergerak untuk ikut, itu belum dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ridho aja enggak dapat, bagaimana mau dapat rahmat, ya, Bapak ya. Mungkin itu saja sebagai pengantar tasawuf untuk menata hati kita, karena tadi ada permintaan suruh membahas masalah jamak takdim dan jamak takhir. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul jam'i takdimi, adapun syarat-syaratnya jamak takdim. Itu arbaatun, ada 4 macam ya. Syaratnya boleh jamak takdim ada 4 macam. Yang pertama, al-bada'atu bil ula, harus mengawiti dengan waktu yang pertama ya. Harus dimulai dengan waktu yang pertama. Contoh, kita mau pergi ke Pinang, masuk kapal itu belum zuhur ya. Terus kita naik kapal, begitu nyampe sana waktu zuhur sudah habis ya. Artinya kita nggak dapat sholat zuhur. Dan sholat asar, sholat zuhur bisa dijamak ke sholat asar, kita harus niat di saat kita naik kapal di kendaraan tadi. Pas masuk waktu zuhur, kita niat dan mati, ya Allah, sholat zuhur hamba akan hamba alihkan ke jamak takhir pada sholat asar. Itu peraturan. Apabila enggak niat di awal waktu, maka namanya bukan sholat jamak, namanya sholat qadha. Itu wajib ya. Apabila dalam perjalanan kita perkirakan kita tidak mengejar waktu zuhur untuk sholat, maka sebelum habis waktu asar kita niatkan untuk jamak takhir. Itu syarat, dan syarat nggak boleh ditinggalkan. Dan kalau bapak-bapak tidak niat pada waktu yang awal, maka sholatnya bukan jamak, namanya qadha ya. Dan itu bukan udzur, karena udzurnya sholat cuma ada 2, ketiduran dan lupa atau gila ya. Artinya di saat kita naik kendaraan, kita tidak niat jamak takhir pada waktu yang awal, dan kita nanti sholat qadha, itu sudah mendapatkan dosa
karena tidak sholat tepat waktu. Tapi kalau kita niatkan pada waktu yang awal, kita tidak mendapatkan dosa walaupun tidak sholat pada waktunya. Karena sudah niat, ya Allah akan hamba alihkan sholat duhur ke asar. Itu yang pertama. Ya, wal bada'atu bil ula, dan dimulai dengan sholat yang pertama. Contoh, kita jamak takhir di waktu asar harus melaksanakan sholat duhur dulu, jamak takhir baru sholat asar. Ya, itu apabila munfarid. Tapi kalau pas waktu asar kita sampai masjid ada jamaah, kita hendaknya ikut berjamaah dengan orang setempat. Setelah jamaah baru kita melaksanakan sholat jamak takhir duhur di waktu asar. Ya, kalau kita sendiri nggak ada jamaah, maka dilaksanakan pertama kali sholat yang awal, yang duhur dulu, baru sholat asar. Kira-kira bisa dipaham nggak? Bisa ya? Ini peraturan. Kalau tidak diilmui, nggak tahu. Ya, terus nggak tahu, nggak mau ngaji, sudah dibebani dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sholat tepat waktu. Jangan macam-macam dengan sholat. Satu kali kita meninggalkan sholat tanpa udzur, sama dengan kehilangan dunia dan isinya. Ya, kalau kita meninggal, kita nggak tahu berapa sholat kita yang kita tinggalkan. Bagaimana ahli waris kita mau membayar fidyahnya. Makanya harus ada hitung-hitungan. Di saat Bapak pergi kemanapun nggak bisa melaksanakan sholat, catat. Toh Allah tuh memberi keringanan pada kita. Di saat di kendaraan, ya, kira-kira kita pergi duhur, sholat duhur nggak bisa, kemungkinan nanti asar juga nggak dapat juga waktu masih di perjalanan. Kita sholat seperti orang kita naik kendaraan, laksanakannya aja rukun-rukunnya sholat. Ya, nggak apa-apa. Nanti di saat kita sampai tempat, baru kita laksanakan sholat i'adah, sholat mengulang. Walaupun tubuh kita batal, nggak apa-apa melaksanakan sholat dalam kendaraan. Karena ikroman lil wakti sholat. Pada waktu sholat, kita menghormati waktu sholat, kita laksanakan sholat sambil duduk ini. Allahu Akbar. Baca seperti biasa. Ya, itu adalah peraturan. Kalau kita kira-kira bisa jamak takhir, kemungkinan mengejar, kita niati dulu. Ya Allah, sholat hamba duhur akan dilarikan ke asar. Atau kalau maghrib, pada waktu maghrib belum habis, ya Allah, sholat maghrib hamba akan dialihkan ke sholat isya. Dengan syarat waktu maghribnya belum habis atau waktu duhurnya belum habis. Tapi kalau niat setelah habis waktu duhur, sudah nggak boleh. Nanti kalau dilaksanakan sholat duhur ke asar, itu namanya sholat qadha. Dan ini ilmu. Ya. Selanjutnya, wa niyatu jam'i fiha. Ini yang tadi saya bilang, niat menjamak itu di waktu yang awal. Ya. Di waktu yang awal. Sebelum waktu zuhur habis, kita harus sudah meniat jamak. Wal mualatu bainahuma, dan berkelangsungan di antara dua sholat tersebut. Tidak boleh ada jeda. Contoh, ya, kita mau sholat jamak takhir. Berarti kita melaksanakan sholat duhur dan sholat asar. Diasarkan. Allahu Akbar, kita jamak. Kalau sholat jamak, tidak harus ada ukuran waktu marhalataini. Kapanpun kita pergi, mungkin kendaraan nggak ngejar untuk sholat, itu boleh dijamak. Yang harus marhalataini atau 85 kilo perjalanan itu kosor. Ya, kalau hanya jamak takdim atau jamak takhir, tidak perlu syarat marhalataini. Kapanpun kita bepergian, kemungkinan di kendaraan pas satu sholat nggak ngejar, itu boleh dijamak takdim atau takhir. Kadang-kadang orang salah, kok sini sama Pinang kan belum ada 84 kilo, ngapain dijamak? Nggak ada syaratnya di sini. Untuk menjamak saja, tidak harus marhalataini.
Marhalataini itu kalau dihitung kilo 85 kilo ya. Dan di dalam melaksanakan sholat jamak itu harus mualah, harus berkelangsungan. Contoh, apabila di antara kita ada yang menjadi amirus safar, pimpinan dalam perjalanan, kita sholat, bilang sama jamaah, bapak ibu, kita sholat jamaah, Allahu Akbar. Terus setelah salam, kita bilang lagi jemaah, Pak, kita lanjutkan jamak takhir sholat asar. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Harus langsung, kalau mau diterangkan tadi sebelum sholat duhur, Pak, kita sholat jamak takdim, jamak takhir, duhur dan asar ya. Akan kita laksanakan di waktu asar. Itu langsung. Ya, begitu salam harus mualah, langsung berdiri lagi. Cuman boleh komat saja. Enggak komat pun enggak apa-apa. Ya, enggak boleh ada kata-kata sedikit pun selain kata-kata sholat. Ini aturan. Dan ini banyak sekali orang yang bilang begitu. Yang notabene sudah khotbah kemana-mana, ngajar kemana-mana. Begitu jadi amirus safar, jadi pimpinan dalam bepergian, dia menjadi jamaah imam sholat jamak. Setelah dia salam, assalamualaikum, Bapak Ibu, kita melaksanakan jamak takhir yang kedua itu sholat. Itu tidak boleh. Karena syaratnya harus mualah langsung antara sholat pertama dan kedua, antara sholat duhur dan asar ya. Ini adalah peraturan. Selanjutnya adalah yang keempat, wadawamul udri. Kita masih tetap di perjalanan, artinya masih ada perjalanan kita untuk selanjutnya. Dan kalau kita sudah nyampe tempat kita, itu namanya bukan sholat jamak takdim lagi. Ya, yang di jam hanya satu aja. Yang misalkan kita pergi dari Tanjung Pinang mau pulang ke Batam, ya, itu nggak dapat duhurnya, terus nyampe sini sudah habis asar. Sholat asarnya sholat ada namanya, bukan jamak takhir lagi, karena sudah nyampe tempat pemukiman kita, ya. Yang ya asar masih jumpa, ya. Yang di jamak takhir adalah duhurnya saja. Jadi jamak takdim sama takhir itu masih bisa dinamakan jamak apabila dawamul udri, udurnya masih panjang, masih dalam keadaan musafir, ya. Paham ya kira-kira ya? Hanya 4 tadi. Kalau kita mau menjamak, hendaknya kita memulai dengan sholat yang pertama. Kadang-kadang ada yang ngajak berdebat, yang punya waktu dulu yang duluan, bukan begitu. Kadang sholat asar dulu, baru duhur. Itu bukan begitu kata Rasulullah. Ya, kita laksanakan duhur dulu, baru sholat asar. Kita harus wal bada'atu bil ula, memulai dengan sholat yang pertama. Dan selanjutnya kita harus niat jamak takhir di waktu yang pertama juga, sebelum habis waktu duhur. Asarnya. Makanya tadi saya bilang, kalau kira-kira perjalanan kita berangkat sebelum duhur, dan mungkin juga asar tidak akan mendapatkan waktu sampai menjelang maghrib, kita sholat di kendaraan. Walaupun mewudu nggak ada air, kita seolah-olah kita melaksanakan tayamum, walaupun nggak ada debu. Ya, kita pegang, kita usap muka 2 kali, terus pegang lagi, kita usap tangan 2 kali, 2 kali. Udah itu aja. Tayamum cuma 2 aja syaratnya, muka dan tangan. Lalu kita sholat seperti biasa. Ya, kalau waktunya panjang, semua kita baca walaupun sunnah abad, sunnah hayat. Tapi kalau waktu kita pendek, pilihlah yang rukun-rukun saja. Ya, semuanya udah tahu apa yang menjadi rukun sholat. Pilih yang rukun-rukun saja. Ya, makanya itu perlunya kita mengetahui rukunnya sholat. Mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang sunnah abad. Kadang-kadang agak jelimet ibadah ini. Tapi memang itu harus ngerti gitu. Ya, kalau nggak ngerti ngaji terus. Insya Allah nanti Allah kasih tahu itu. Ya, tugas kita hanya mencari ilmu itu. Selanjutnya Allah yang melimpahkan ilmu ke dalam kita ya.
Dan saya ini bukan saya yang sok tahu. Memang kebetulan Allah memberi kelebihan ilmu kepada saya. Ya, jadi itulah ngaji tasawuf agar kita punya hati nggak angkuh. Kadang-kadang orang kalau tasawufnya kurang menjadi ustadz sok pinter, sok ustadz gitu, merasa alim sendiri, yang lain bodoh semua. Itu tidak seperti itu. Makanya kita ngaji tasawuf ya, biar kita nggak sok di orang tuh, sok pinter, sok ustadz, sok alim sendiri. Itu namanya ujub. Itu tidak boleh. Perlunya kita menata hati. Kalau kita menjadi orang alim, jangan sok alim sendiri. Ya, karena semuanya pun nggak akan kita miliki tanpa pemberian Allah. Saya bisa begini karena Allah menakdirkan saya bisa. Kalau Allah nggak menakdirkan, saya nggak akan bisa dulu masuk pesantren. Dan bisa begini nggak bisa. Semuanya atas kehendak Allah. Jadi kalau kita menyadari semua atas kehendak Allah, ikhlas itu mudah kita dapat. Wong kita nggak bisa apa-apa kok. Aku bisa gini juga karena Allah gitu. Saya bisa sedekah karena Allah memberi rezeki sama kita gitu kan. Jadi Bapak menganggap kerja Bapak itu rezeki Bapak, enggak. Walaupun Bapak kerja dari pagi sampai sore, Bapak dapat gaji, itu bukan rezeki Bapak itu. Allah yang memberi. Kalau Allah mau dibikin sakit, Bapak nggak bisa kerja. Nggak dapat gaji itu. Percaya nggak? Ya, Allah hentikan aja kaki kita nggak bisa melangkah, nggak kerja kita. Mau dapat duit dari mana? Karena Allah menakdirkan kita sehat, bisa kerja, makanya kita dapat. Gitu ya. Ya itu aja mungkin, karena ngaji itu nggak boleh lama-lama, nanti bosan. Ya, sedikit-sedikit yang penting poinnya jelas dan harus diingat ya Bapak ya. Itu saja sebelum kita akhiri kajian pada malam hari ini, hendaknya kita itu selalu introspeksi diri. Ya. Ya, boleh. Boleh. Jamak takdim. Waktu asar kudurum boleh. Apabila kita bepergian, kita meyakini bahwa nanti kendaraan kita nggak akan dapat sholat asar. Nah, kita alihkan ke duhur, jamak takdim. Begitu. Ya, ini tadi yang dimaksud jamak takhir. Ya, kalau kita perkirakan kendaraan nggak berhenti lagi, di jamak takdim. Tapi kalau sini ke Pinang, kemudian ngejar, kecuali minyak habis di tengah jalan, nggak nyampe, itu maksudnya. Ya, itu ya. Mungkin itu saja. Hendaknya di antara kita selalu berjuang dengan ikhlas. Ya, apapun setiap ada gerakan kebaikan kita ikut. Ya, rugi kalau kita hidup, kita ini dikasih hidup sama Allah, masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak kita gunakan untuk kebaikan ya. Ingat, semua orang yang meninggal dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, satu aja keinginannya, pengen dihidupkan kembali untuk berbuat baik di dunia ini ya. Dan kita bodohnya yang masih dikasih hidup, disia-siakan gitu waktu kita, nggak kita manfaatkan untuk kebaikan ya. Sampai di sini aja, mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu diberi kekuatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan kewajiban kita, dan mudah-mudahan kajian kita ini istiqomah, nggak putus-putus ya. Kalau perlu sebentar, kalau perlu kita ngajak yang lain biar makin banyak yang ikut pengajian kita. Saya tutup, nanti pertanyaan setelah kita tutup ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.